Nyusul tangga nggak tahu. Segera menyusul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PSTIA, dari kelompok 3 PSTIA. Sebelumnya izin mengenalkan diri anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri Muhammad Zikirova dengan nomor NPM 225506122. Yang kedua ada saya Kevin Gantama dengan NPM 221506-3. Saya Ahmad Fauzan dengan NPM 2255506114. Saya Muhammad Haikal Batubara dengan NPM 2255061010. Lalu ada anggota kelompok kami yang lain yang bernama Raden Arif Asir. Dia sedang berhalangan hadir untuk hari ini. Dia akan menyusul dengan video tambahan. Lalu kita mulai saja dari nomor pertama untuk menjelaskan tugas kelompok matematika diskrit dari yang nomor 1 akan dijelaskan oleh teman saya Haikal Batubara. Nomor 1, ada problem 1. Teams A and B are to play each other repeatedly until one wins 2 games in a row or a total of 3 games. One way in which this tournament can be played is for A to win the first game, B to win the second, and A to win the third and fourth games. Denote this by writing A, B, A, A. How many ways can the tournament be played? Nah, di sini penjelasannya ada 6 jalan pertandingan yang bisa dimainkan, yaitu A, B, A, A, B, A, B, B, A, B, B, A, B, A, A, B, A, A, B, A, B, B, A, A. Dengan note, baris pertama memenangkan game pertama, baris kedua memenangkan game kedua, baris ketiga memenangkan game ketiga, dan baris keempat memenangkan game keempat. Lalu selanjutnya yang ada nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya Ahmad Fauzan. Oke, di nomor 2 ini ada problem 2. Suppose the computer installation has 4 input or output unit A, B, C, D, and 3 central processing unit X, Y, Z. Any input or output unit can be paired with any central processing unit. How many ways are there to pair an input or output unit with a central processing unit? Jadi di sini penjelasannya itu terdapat 4 unit input atau output A, B, C, dan D, dan 3 unit pemrosesan pusat X, Y, dan Z. Dalam instalasi komputer tersebut, setiap unit masukan atau yang dikeluarkan dapat dipasangkan dengan setiap unit pemrosesan pusat. Untuk menghitung jumlah cara untuk memasang unit input atau output dengan unit pemrosesan pusat, kita dapat menggunakan prinsip perkalian yang menyatakan bahwa jumlah total cara 2 atau lebih peristiwa independen dapat terjadi bersama-sama dengan hasil kali dari jumlah cara masing-masing peristiwa dapat terjadi secara individu. Jadi, untuk setiap unit input atau output terdapat 3 pilihan untuk memasangkan dengan unit pemrosesan pusat. Karena terdapat 4 unit input atau output, jumlah total untuk memasangkan mereka dengan unit pemrosesan pusat itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oleh karena itu, terdapat 81 cara berbeda untuk memasangkan unit input atau output A, B, C, dan D dengan unit pemrosesan pusat X, Y, dan Z. Lalu selanjutnya ada nomor 3 yang akan dijelaskan oleh Kevin Gantama. Di sini ada problem 3. A small town has only 500 residents. Must there be 2 residents who have the same birthday? Why? Penjelasannya yaitu, ya dapat dipastikan ada 2 penduduk yang memiliki tanggal ulang tahun yang sama di sebuah kota kecil yang hanya memiliki 500 penduduk. Berdasarkan prinsip Hall. Alasannya adalah karena jumlah penduduk jumlah 500 lebih besar daripada jumlah kemungkinan tanggal ulang tahun, yaitu 365 hari. Dengan demikian, menurut prinsip dasar teori Hall, setidaknya satu tanggal ulang tahun harus diulang oleh lebih dari satu individu. Oke, selanjutnya ada nomor 4 yang akan dijelaskan oleh teman saya Raden Arif. Problem 4. A computer access password consists of from 1 to 4 letters chosen from the 26 in the alphabet with no repetition allowed. How many different passwords are possible? Penjelasan, untuk menghitung jumlah kata sandi yang berbeda yang mungkin, kita dapat memanfaatkan prinsip kombinatorik. Kata sandi dengan satu huruf terdapat 26 huruf dalam alfabet, sehingga jumlah kata sandi yang mungkin adalah 26. Kata sandi dengan 2 huruf
terdapat 26 pilihan untuk huruf pertama dan 25 pilihan untuk huruf kedua karena pengulangan tidak diperbolehkan. Jadi jumlah kata sandi yang mungkin adalah 26 dikali 25, yaitu 650. Kata sandi dengan 3 huruf, terdapat 26 pilihan untuk huruf pertama, 25 pilihan untuk huruf kedua, dan 24 pilihan untuk huruf ketiga. Jadi jumlah kata sandi yang mungkin adalah 26 dikali 25 dikali 24, yaitu 15.600. Kata sandi dengan 4 huruf terdapat 26 pilihan untuk huruf pertama, 25 pilihan untuk huruf kedua, 24 pilihan untuk huruf ketiga, dan 23 pilihan untuk huruf keempat. Jadi jumlah kata sandi yang mungkin adalah 26 dikali 25 dikali 24 dikali 23, yaitu 358.800. Jadi total jumlah kata sandi yang berbeda yang mungkin adalah 26 ditambah 650 ditambah 15.600 ditambah 358.800, yaitu hasilnya 375.076. Oke, selanjutnya yang nomor 5, problem 5. How many 3 digits integers from 100 to 199 inclusive are divisible by 5? Penjelasannya, bilangan bulat 3 digit yang dapat dibagi habis oleh 5 adalah setiap bilangan bulat berkelipatan 5 yang berada dalam rentang 100 hingga 999. Untuk menghitung jumlah bilangan bulat 3 digit yang dapat dibagi habis oleh 5, kita dapat menggunakan rumus bilangan bulat berkelipatan 5 sama dengan dalam kurung batas atas dikurang batas bawah, atau langkah plus 1. Batas atas 999, batas bawah 100, langkah 5. Sehingga jumlah bilangan bulat 3 digit yang dapat dibagi oleh 5 adalah dalam kurung 999 dikurang 100 dibagi 5 plus 1 sama dengan 180. Jadi terdapat 180 bilangan bulat 3 digit yang dapat dibagi oleh 5 dalam rentang 100 hingga 999 adalah 180. Lalu yang keenam, problem 6. Suppose there are 3 roads from city A to city B and 5 roads from city B to city C. How many ways is it possible to travel from city A to city C via city B? How many different road trips? B. How many different roads are there from city A to B to C to B and back to A? And C. How many different roads are there from city A to B to C to B and back to A, in which no roads is traversed twice? Untuk penjelasannya, yang A, untuk perjalanan dari kota A ke kota C melalui kota B, kita harus memilih salah satu dari 3 jalan dari A ke B dan salah satu dari 5 jalan dari B ke C. Oleh karena itu, jumlah cara yang mungkin adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Lalu ya, yang B, untuk rute perjalanan pulang pergi dari kota A ke kota B, ke C, ke B, dan kembali ke A, kita harus memilih salah satu dari 3 jalan dari A ke B, salah satu dari 5 jalan dari B ke C, dan lagi salah satu dari 3 jalan dari C ke B untuk perjalanan kembali. Terakhir, kita harus memilih salah satu dari 3 jalan dari B ke A untuk kembali ke A. Oleh karena itu, jumlah rute perjalanan pulang pergi yang berbeda adalah 3 kali 5 kali 3 kali 3 sama dengan 135. Lalu selanjutnya penjelasan yang ke C. Untuk rute perjalanan yang tidak ada jalan yang dilalui 2 kali dari kota A ke B, ke C, ke B, dan kembali ke A, kita harus memilih salah satu dari 3 jalan dari A ke B, salah satu dari 5 jalan dari B ke C, dan lagi salah satu dari 2 jalan dari C ke B. Untuk perjalanan kembali, karena kita tidak dapat menggunakan jalan yang sama yang sudah dilalui sebelumnya, terakhir kita harus memilih salah satu dari 3 jalan dari B ke A. Untuk kembali ke A, oleh karena itu jumlah rute perjalanan yang berbeda tanpa jalan yang dilalui 2 kali adalah 3 kali 5 kali 2 kali 3 sama dengan 90. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Sebelumnya, maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.